Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Widiatama dari kelas 11C OTKP. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai humas. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang humas secara umum? Pengertian humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, komunikasi yang baik, dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Definisi humas menurut pakar. Definisi humas menurut pakar ada 5. Yang pertama, J.C. Seidel. Yang kedua, Howard Bonham. Yang ketiga, Kultip Center dan Broom. Yang keempat, Scott M. Kultip dan Alan H. Center. Dan yang kelima ada International Public Relations Association atau IPRA. J.C. Seidel. Humas adalah proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen agar bisa mendapatkan itikat baik dan pengertian dari para pelanggan, karyawan, dan publik secara umum. Yang kedua, Howard Bonham. Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga, Kultip Center dan Broom. Humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Yang keempat, Scott M. Kultip dan Alan H. Center. Humas adalah fungsi manajemen yang bertugas untuk, yang pertama, memberikan penilaian terhadap skip publik, yang kedua, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara organisasi atau perorangan dalam melayani kepentingan publik, yang ketiga, membuat rencana dan melakukan program untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat. 5. International Public Relations Association atau IPRA. Humas adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan di dalam organisasi induk ataupun lembaga swasta yang bertujuan mendapatkan simpati, pengertian, serta dukungan dari pihak terkait. Kita ke tujuan humas. Berikut ini adalah tujuan dari humas, yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana, ataupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Yang kedua, membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan atau stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internal dan publik eksternal. Yang kelima, membuka peluang menjadi luas kepada para pemakai produk atau lulusan dari pihak yang terhubung untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Upaya komunikasi yang bersifat dua arah, yang kedua sifat yang terencana, yang ketiga berorientasi pada organisasi dan lembaga, dan yang keempat sasarannya adalah publik.
Fungsi humas. Fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam organisasinya meliputi berbagai bidang dan segi. Di bawah ini terdapat beberapa fungsi humas yang paling utama, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Yang ketiga, memberikan saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Dan yang kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Terima kasih telah menonton video pembahasan saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.